Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iri di channel Bawang Merah Nganjuk. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan update ya video. Yang pertama tentang harga bawang merah yang ada di Nganjuk, khususnya di Pasar Sukomoro, yang pasarnya sekarang sudah dibongkar ya, bongkar total. Ini akan berpengaruh terhadap harga juga dan pasokan. Lalu yang berikutnya yaitu tentang harga dan pasokan bibit bawang merah di Nganjuk. Lalu perkembangan tanaman bawang merah yang ada di Nganjuk dan sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu tentang prediksi harga bawang merah ke depan seperti apa. Simak terus sampai selesai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar. Ya, untuk topik yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bibit bawang merah yang ada di Nganjuk ya, dan pasokannya yang harganya semakin hari semakin naik karena memang untuk bibit selain stoknya juga sudah hampir habis ya, karena kan tiap hari kan ada kiriman, ada yang nanam, sehingga stok tiap hari akan berkurang terus. Terus yang faktor yang kedua yaitu tentang banyaknya peminat ya dari luar Nganjuk ya, yang semakin lama itu semakin banyak ya, akhirnya kan untuk stok dan pasokan juga akan berkurang terus. Untuk bibit raya ini umurnya sebulan ya, sebulan lebih sudah ganti harga, yang kemarin di 15.000 sekarang sudah di 18 sampai 19.000 tergantung barangnya, bekas gurem apa enggak, sehat apa enggak, lama penyimpanan sudah lama apa belum, karena kan beda panenan ya, tiap daerah nggak sama seperti itu. Jadi harganya di 18 sampai 19.000 rupiah itu bibit raya. Untuk ukuran tanggung besar rata-rata tanggung besar, karena bibit raya emang seperti itu ukurannya semuanya. Lalu bibit Labuan 3 ini ukurannya tanggung kecil ya, sejari inilah, segini, rata-rata segini jari tengah. Usia penyimpanan Labuan 3 rata-rata di 4 bulan ya, sudah 4 bulan, menyentuh 4 bulan sekarang karena memang sudah lama. Harga di 31.000, rata-rata tumbuhnya nanti seminggu ya, seminggu sampai 10 hari lah seperti itu. Biasanya 5 hari, rata-rata 5 hari sampai 7 hari sudah tumbuh bior untuk Labuan 3. Lalu Labuan 2 itu susahnya minta ampun ya, nyarinya susah banget karena memang barangnya itu semakin hari semakin habis ya. Itu usianya 5 bulan, ukurannya sama, tanggung kecil rata-rata. Di harga 35 sampai 37.000 Labuan 2. Lalu untuk topik selanjutnya yaitu tentang perkembangan tanaman ya, tanaman bawang merah yang ada di Nganjuk Barat itu sekarang lagi usia hampir panen lah. Yang di daerah Mudian, Gaheng itu hampir panen, bentar lagi mungkin 2 sampai 3 minggu lagi. Sedangkan yang selatannya di daerah Plosorjo, lalu Tok Dadap, Rejoso, Ngadiboyo dan lain-lain itu usianya baru sebulan sampai sebulan setengah, rata-rata segitu. Lalu di daerah timur, Nganjuk Timur itu sudah panen, sekarang baru mungkin persiapan lahan lagi ya, masih belum lah, masih belum tanam lagi. Jadi memang di Nganjuk rata-rata sekarang tidak ada tanaman yang sudah panen. Nah, nggak ada panenan lah, bahasanya seperti itu. Jadi itu juga berpengaruh terhadap harga. Lalu untuk topik berikutnya yaitu tentang harga bawang merah yang ada di Nganjuk. Ya, jadi hari ini hari Minggu ya, tadi kita sudah ke pasar, sudah keliling. Bangunan di sana sudah rata dengan tanah ya, nggak ada bangunan sama sekali. Tinggal yang belakang saja, yang depan itu sudah nggak ada bangunan, sudah dibongkar total, direnovasi ya. Itu kabarnya sampai 3 bulan, berarti nanti sampai bulan Desember akhir tahun ya.
tahun anggaran, akhir anggaran itu kemungkinan sudah jadi ya, bulan Desember kemungkinan renovasinya sudah jadi. Untuk sementara yang di belakang itu masih ada, masih belum dibongkar. Jadi pedagang-pedagang yang di belakang masih bertahan di sana. Lalu yang terdampak bongkaran itu ada yang libur, ada yang perai. Penampungan sementara ada di seberang jalan. Jadi di pasar sayur ya, di baratnya jalan itu kan ada pasar sayur yang ada di Pasar Sukomoro. Jadi ditampung di sana sementara. Memang banyak kendala, seperti contohnya itu listrik ya, listrik di sana belum terpasang, sehingga untuk teman-teman menggelar dagangannya itu nggak bisa di blower. Biasanya kan di blower dibersihkan pakai blower yang bus gitu loh. Nah itu nggak bisa, tapi biasanya nanti ada solusi ya. Untuk sementara masih belum ada solusi. Untuk penampungan ya masih darurat ya, biasanya yang membludak banyak sekali, sekarang tempatnya jadi mengecil, sehingga untuk pasokan jadi nggak begitu banyak. Untuk harga, tadi kita sudah melihat harga termurah di 14.000. Jadi yang 2-3 hari kemarin ada penurunan, sekarang sudah normal kembali ya, di 14 sampai 15.000 itu harga terendah. Lalu yang tertinggi bawang Bima tadi kita lihat harganya di 19.500, itu harga tertinggi. Itu memang mental-mental ya barangnya, super Banjar, besar-besar, dipandang pun enak lah kalau barang segitu ya, rata-rata cross ya, enak dilihat, terus barangnya itu bagus, kering. Lalu di bawahnya bawang lokal ada tadi di 18.000, itu juga mental-mental lokal ya, mental-mental besar-besar, itu juga bagus barangnya. Lalu di bawahnya yang 14, 15, 16 itu ukurannya tanggung ya, rata-rata kering ya barangnya, barang kering. Bisa jadi panenan lokal, barang dari Nganjuk, bisa jadi barang dari luar. Kabarnya Demak ya, Demak apa di mana itu kemarin yang komen tuh lagi panen. Monggo silakan berkomentar, siapa tahu memang ada panenan di sana. Ada juga barang dari Batu ya, Batu Malang, gede-gede, nggak tahu itu balik karet apa ya, tapi bukan loh, besar-besar tapi kurang laku ya. Rata-rata dominan tetap Thailand dan Bauji, yang dominan masih tetap Thailand. Yang Bauji ada tapi nggak begitu banyak. Lalu topik berikutnya yaitu tentang prediksi ya, prediksi harga bawang merah ke depan seperti apa. Jadi memang di Nganjuk nggak ada panenan, kita lagi menunggu panenan di daerah lain. Bisa jadi di Demak, Brebes, dan lain-lain akan terjadi panen. Mungkin harga akan masih di segini-segini saja, di belasan ribu, mendekati 20.000. Bisa jadi nanti menjelang musim penghujan akan terjadi kenaikan karena memang belum ada panenan. Untuk panenan yang di Nganjuk Barat yang seperti saya katakan tadi, itu panenan apitan biasanya memang nggak begitu banyak diterjunkan ke sayur, karena biasanya untuk dijadikan bibit, sehingga harga akan mungkin tidak begitu berpengaruh banyak. Meskipun nanti ada panen, biasanya ukurannya nggak begitu besar ya, tanggung atau sedang, ukurannya segitu. Untuk bibit nggak akan turun ya, karena memang stok sudah berkurang sangat banyak, bisa jadi akan naik terus. Mungkin itu saja ya untuk video kita kali ini. Saya Heri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.